Patung badut. Suatu hari, seorang ibu mempekerjakan babysitter untuk menjaga anaknya. Ia pergi makan malam bersama suaminya. Beberapa jam kemudian, sang ibu menelepon babysitter untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Babysitter bertanya kepada majikannya tersebut apakah dia boleh menonton televisi di dalam kamar, dan sang ibu menjawab boleh. Babysitter bertanya kepada majikannya tersebut apakah dia boleh menonton televisi di dalam kamar, dan sang ibu menjawab boleh. Lalu ia bertanya lagi apakah ia boleh menutupi patung badut yang berada di kamar itu dengan selimut. Sang ibu menjawab, bangunkan anakku dan bawa ia keluar rumah. Aku dan suamiku tidak memiliki patung badut di rumah. Pembunuh di jok belakang. Malam hari selesai dari sebuah acara, wanita ini menyetir mobil sendirian. Singkat cerita, ada sebuah truk yang selalu mengikuti dia dan melampu-lampui serta menelakson dia terus-terusan hingga ia sampai di rumah. Ia langsung keluar dari mobil, menangis ketakuan mengadu ke orang tuanya, "Ma, Pak, truk itu terus mengikuti aku dari tadi hingga sekarang." Sang pengendara truk pun turun dan berkata, "Aku sengaja mengikutimu karena aku melihat ada orang di jok belakangmu yang hendak menikammu dengan pisau. Aku juga memberi tanda kepadamu dengan cara melampaui dan menelakson beberapa kali." Dengan demikian sang pembunuh tersebut langsung menunduk. Semua orang yang berada di situ langsung pergi memastikan kebenarannya. Namun ketika diperiksa, mobil sudah kosong. Hanya pisau yang tersisa. Bel. Seorang penjaga kuburan memberikan bel di setiap kuburan agar jika ada kerabat yang ingin menyekar ia akan terbangun dari tidurnya dan mendatanginya. Suatu ketika terdengar sebuah bel berasal dari sebuah kuburan. Ketika ia ke sana tidak ada seorang pun yang datang. Dari dalam kubur terdengar, "Hei, keluarkan aku dari sini, aku belum mati." Sang penjaga kubur langsung lari ketakutan, karena di batu nisan tertuliskan ia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Lukisan itu menatap. Di suatu malam, terdapat seorang lelaki yang tersesat sedang mencari tempat untuk beristirahat. Ia berjalan hingga akhirnya menemukan satu tempat. Saat ia memasuki rumah tua tersebut, ia melihat banyak lukisan menakutkan yang membuatnya merasa dimata-matai. Karena rasa lelahnya lebih besar, ia memutuskan untuk tidur dan menghiraukan lukisan tersebut. Keesokan harinya ketika ia bangun, semua lukisan tersebut hilang seolah-olah memang tidak terdapat satu lukisan pun di rumah tua itu. Gelap. Dua orang mahasiswi tinggal bersamaan di sebuah asrama. Saat ini salah satu dari mereka barulah pulang dari acara. Ketika ia memasuki kamar, seluruh ruangan sudah gelap. Ia berasumsi bahwa temannya sudah tertidur dan akan merasa terganggu jika ia menyalakan lampu. Keesokan harinya saat ia bangun, ia menyalakan lampu. Betapa kagetnya ia ketika melihat bahwa temannya tersebut sudah meninggal dilumuri darah dan terdapat tulisan di tembok, "Bagaimana perasaanmu jika semalam kamu menyalakan lampu?" Tulisan tersebut terbuat dari darah temannya. "Aku juga bisa menjilat." Seorang wanita tinggal bersama dengan anjingnya. Setiap malam ia selalu tidur ditemani peliharaannya tersebut. Anjingnya akan selalu tidur di kolong kasur wanita itu. Setiap kali wanita itu merasa ketakutan, ia akan menurunkan tangannya dan si anjing akan menjilatnya dan membuat wanita itu merasa lebih tenang. Suatu malam, sang wanita mendengar suara hentakan yang tidak berhenti dari dalam kamar mandi. Karena ia takut, ia menurunkan tangannya dan seperti biasa ia mendapat jilatan. Suara tersebut tak kunjung berakhir. Dengan rasa penasaran wanita itu pergi ke kamar mandi asal suara tersebut. Ia membuka pintu dan melihat anjingnya tergantung sambil terpentok-pentok ke tembok. Ia menangis ketakutan lalu berpikir, "Siapa yang tadi menjilat tanganku?"